Kita mungkin ini agenda yang cukup butuh nafas panjang. Ini rencana kita untuk merehab gedung dakwah gitu. Untuk gedung dakwah ini kemarin secara teknis saya minta Mas Soleh karena beliau orang arsitek ya, orang arsitek. Ya memang calon. Iya, orang arsitek, dan juga kemarin saya bawa teman saya itu kontraktor pemborong itu untuk nanti biar Mas Soleh sama teman saya ini bisa nyusun RAB-nya sama bikin sketchnya gitu ya. Nah kemarin saya minta masukan dari teman-teman itu, ada yang usul kamar, ada yang usul macam-macam itu ya. Sudah saya sampaikan ke ini yang teman saya pemborong sama Mas Soleh, mudah-mudahan nanti bisa diakomodir. Cuman mungkin sekilas bayangan saya itu, naik kamar itu kemarin kita obrol-obrolkan dengan mereka ini, oh kita iso jadi naik ukuran 3x3 itu bisa jadi 3 kamar di lantai atas itu, 3 kamar. Nah wah ini ketoknya malah iso jadi apa ya, semacam penginapan ini, malahan homestay bisa jadi di homestay ini, karena kita melihat potensi nih saudara-saudara kita ada yang dari luar kota atau kerabat itu ya, kan biasanya membutuhkan ini toh. Nah ini bisa jadi referensi, bisa jadi amal usaha kita sekalian di lantai 2. Di lantai 1 bisa untuk kegiatan, di lantai 2 bisa untuk homestay sama kantor bersama nanti. Kemarin kita sketch itu memungkinkan sekali ya. Lantai 1 untuk pertemuan secara luas, lantai 2 itu untuk lantai 1 juga bisa untuk kegiatan ekonomi juga kalau memang kita mau menggunakan. Oke, lantai 2 bisa untuk homestay sama kantor bersama, baik PRM, Aisyah sama pemuda. PHBI saya buat yang kono ya. PHBI bisa. Oke. Karena nanti kan modelnya cuman kotak besar. Nah, nanti ada sekat-sekat siapa yang membutuhkan untuk arsip. Ya, nah, nanti meeting room bersama gitu. Untuk sekatnya seperti itu. Oke, lumayan ya. Seperti yang saya pernah. Mimpi ya, toh? Ya. Dengan mimpi saya. Pokoknya wani mimpi. Mumpung kulon progo mulai kan sisa-sisa Bangunan. dari kono. Masuk sini. Wong tenang loh. Saya penting yakin loh. Ya, sebentar yakin. Ayo Pokoknya klinik Ngomong. pemproni deh. Ya, mumpung Pak Fauzi belum pensiun. Saya kira tahun. sehitung tahun. Oh, alhamdulillah. Jadi 20 tahun lagi. Karo mumpung PKU Kulon Progo mulai. Oh, Jadi mulai. material sisa kan iso. Oh, alhamdulillah. Sini yang dia Ora nunggu sisa, jadi belajarnya bareng. Ini kayak kliniknya tenang. Tenang mau pikirmu. Oke, mumpung komandannya isih nganu nih bertengger di atas ini. Ya bukan di atas, masih mulai sana. Di atas dong. Oh, saya di lantai 1 sekarang. Lah iya di atas itu kan. Jadi iso ngiguhke gitu loh. Oke, insyaallah nanti untuk gambar mudah-mudahan setelah lebaran sudah ada berikut RAB-nya. Nah, nanti setelah itu kita gas untuk ya sembuh lah gitu ya. Bismillah. Pak Zen siap nanti ya untuk ngisi kegiatan kalau gedungnya. Siap. Kelas ya lah kelas bahasa Inggris. Sekolah. Putranya kan besok daripada Siana Kan bisa nanti kita bikin apa kampung Inggris atau apa gitu kan. Wah, anjir ya. Kampung Tegal. Kamu malah sego goreng iki kok. Warteg iki. Nggih. Dan kemungkinan cukup bagus ketika nanti sinergi dengan masjid depan gitu, Al-Fatona. Kelihatannya mau pembangunan juga ya, Ustaz baru gitu. Nah, nanti kan gedung dakwah jadi, masjid jadi, ya nanti kegiatannya bisa bareng-bareng. Kelihatannya bagus sekali itu nanti. Oke, mungkin itu dari saya untuk mengawali. Sekali lagi terima kasih Kang Dadi beserta keluarga yang telah memfasilitasi semuanya. Mudah-mudahan berkah untuk Kang Dadi dan keluarga dan juga bapak-bapak semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Berikutnya nanti kita suwun Ustaz Prawoto untuk tausiah. Dari saya cukup sekian, banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutan dan arahan.
kan impro gedungnya dong rampung aja pensiun. Rampung. Pas wae pensiun kita tahun ini mau pasti. Memang gak ono. Rampung itu dadi semono ya. 800 kan. Perkara itu. Berikutnya adalah kajian untuk menambah keberkahan acara kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Mas Said Prawoto SAG MKes. Ini dijadwal sampai dulu ya 18.02 pada Ustaz Mas Said Prawoto dipersiapkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita bisa pertemuan di rumah tadi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya. Masa kita sudah hari yang ke-11 ya. Waktu cepat sekali jalan dan memang itu merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu, waktunya itu terasa demikian cepat, tidak terasa. Yang penting bagi kita semuanya, apalagi dalam kegiatan aktivitas kita di Perserikatan Muhammadiyah, mudah-mudahan Allah juga masih memberikan giroh semangat dalam kita untuk selalu berkiprah untuk menegakkan syiar Islam itu melalui organisasi kita di Perserikatan Muhammadiyah. Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun ya memang tantangan dalam organisasi itu memang tidak bisa dielakkan bahwa untuk dapat aktif semuanya atau 80-75% itu tidak mudah. Ini pengalaman dalam berorganisasi baik di tingkat wilayah, daerah, cabang maupun di tingkat ranting, bahkan di dalam skup yang lebih kecil di ketakmiran di masjid pun kita sebagai aktivis di semuanya itu ikut merasakan bahwa memang tidak semua bisa aktif. Tapi memang harus ada yang menggerakkan. Ya, ada 1-2 orang yang menggerakkan, insya Allah organisasi jalan. Meskipun berorganisasi itu bagaimanapun juga kolektif kolegial menjadi hal yang penting untuk kita melangkah di dalam merumuskan rencana kegiatan kita. Dan alhamdulillah semuanya ini bisa berjalan ya, meskipun jadi tidak maksimal, mungkin termasuk kegiatan Ramadan kita yang sudah ada program tarling dari masjid ke masjid, mungkin ya belum bisa pimpinan aktif karena memang ya semua juga ada kegiatan sama, cuman dalam kemasan yang berbeda. Tapi tetap organisasi tetap dijalankan mengatasnamakan pimpinan ranting Muhammadiyah Kalijatul Selatan. Apalagi tadi punya satu impian, punya gedung dakwah yang representatif, itu saya kira luar biasa. Dan memang awalnya itu bahasa Jawa itu mangu-manguan, jadi bisora, tanggal lamun boyo ora, gak modal piro yo ngerti, tapi kalau sudah punya impian itu, cita-cita itu, insya Allah ya nanti kalau bisa diwujudkan dalam periode inisiasi kita ini, alhamdulillah. Kalau tidak ya nanti diteruskan pada periode selanjutnya. Artinya kita sudah merintis, meletakkan batu pertama di dalam pandangan ke depan untuk berjalannya organisasi yang lebih baik lagi. Saya merasa bahwa ketika kita ini aktif di dalam kegiatan
di persyarikatan kegiatan dakwah Islam itu dimanapun, apalagi melalui persyarikatan Muhammadiyah, saya selalu ingat dulu ketika masih pemuda Muhammadiyah itu, Allah yarham Bapak Haifani Hilal itu selalu semangat sekali kalau sudah bicarakan tentang ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu beliau itu apalagi kalau pakai panduan itu ya, dulu belum pakai yang lama, masih pakai pramuka itu. Pernah tahu pakai pramuka ya? Nah itu wah, kalau sudah begitu semangat beliau itu luar biasa. Jika kamu itu menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukan. Jadi itu Allah tidak akan tinggal diam. Artinya pasti kalau kita niat itu, insya Allah Allah juga akan meneguhkan kedudukan kita. Dan pengalaman saya juga di dalam kegiatan ya dulu ngopeni pengajian kecil-kecilan gitu ya. Itu dulu waktu saya kecil itu kan di ngajinya itu di Langgar Kiai Ahmad Dahlan. Ya memang langgar Kiai Dahlan itu dirobohkan itu. Dan itu memang sampai sekarang masih belum dikeramik, jadi masih di jubin itu bahasanya ya sekarang itu. Dulu masih seperti itu dan mengajinya di situ. Dan memang pada waktu ngaji itu ya guru saya itu ngaji termasuk ya almarhum Pak Heru Safuddin Amali, itu kan senior saya di Pemuda. Pak Effendi Limawan dulu ngaji bareng itu, dan yang sebelumnya itu beliau menyampaikan kalau kita ini ngurusi kayak gitu ya dengan ikhlas tuh secara langsung atau tidak langsung, suatu ketika kehidupan kita ini akan lebih baik. Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi meskipun katakanlah secara materi itu mungkin tidak seperti yang lain, ya biasa-biasa saja atau mungkin malah kurang, tapi kalau sergap ngurus itu, insya Allah itu nanti kalau tidak kita ya keluarga kita, itu Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Entah bagaimana Allah caranya itu melakukan itu, dan itu yakin. Jadi memang kalau kita ini menolong agama Allah itu memang nanti Allah juga akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Jadi memang harus tertanam kuat dalam diri kita ini seperti itu. Maka di Muhammadiyah itu sering disampaikan pada sepuh-sepuh kita dulu itu, kalau kamu itu pengen kaya melalui Muhammadiyah bisa, kamu itu pengen terkenal melalui Muhammadiyah bisa, kamu itu pengen dikenal banyak orang melalui Muhammadiyah bisa. Tapi kalau niatmu itu ya sesuai dengan hadis Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa, dia akan mendapat sesuai yang diniatkannya itu, ya nanti suatu ketika itu dalam bahasa sesepuh kita dulu, saya masih ingat tuh Pak Allah yarham Pak Kiai Jihiban Hajid, itu nanti pasti bahasa Jawa itu akan kualat bahasanya. Bahasa beliau itu begitu. Ya kalau seperti itu niatnya bisa itu, dan itu sudah banyak orang-orang yang dalam tanda kutip yang punya niatan kayak itu, ternyata udah di balik batunya ya, punya niat seperti itu, akhirnya juga dia terkenal, tapi kemudian dia juga jatuh gitu, seperti itu. Ya meskipun kalau di Muhammadiyah itu ya tidak seperti yang lain, kemudian kalau konangan itu ya orang korupsi itu ya tidak seperti kemudian digeret atau dipakaikan rompi. Kalau KPK itu oranye, kalau Muhammadiyah apa hitam, itu enggak. Jadi akhirnya tapi sanksi sosialnya juga berat. Jadi kemana-mana itu, jadi karena Muhammadiyah itu saking jembarnya luasnya itu, sehingga dunia itu menjadi sempit dan tidak bisa kita ini berinteraksi. Ketika di Muhammadiyah kemudian harus keluar itu juga tidak mudah, mesti akan ketemu, dan itu mesti tidak nyaman. Sanksi sosialnya memang berat. Maka inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita betul-betul ngurusi ini memang kita dasari karena Allah Ta'ala semata, bukan karena yang lain.
Dan juga secara fisik ini cuman pengalaman saja, jadi saya bercengkerama, berngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, ya diantaranya yang sekarang masih sugeng, masih sehat itu ya dalam usia yang mungkin sudah 90 tahunan itu ya, Prof. Asmuni Abdurrahman. Itu kan masih. bapaknya Dokter Gigi PKO Siti Rahayu. Itu dulu ketika beliau masih bisik-bisiknya kuat tuh, ketika menghadiri atau menengok para tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sakit pada waktu itu, beliau menyampaikan ngurusi Muhammadiyah itu abot, kata beliau, berat. Itu kalau tidak punya fisik yang kuat itu biasanya nggak mampu. Maka dia nyampaikan ya kamu harus olahraga, katanya. Jadi harus mengolah ragamu. Maka ada istilah olahraga itu, ragamu harus kamu olah agar fisikmu itu kuat gitu. Dan memang saya amati memang ya banyak tokoh-tokoh kita ini yang sebelumnya juga sakit itu banyak ya. Jadi mengalami sakit lebih dulu ya. Karena memang berat sekali ngurusi Muhammadiyah itu. Apalagi kalau sudah sampai tingkat pusat. Dulu itu Allahyarham Pak Azhar Basir itu ada luka di lambung pada waktu itu kan sampai darah itu ya. Jadi juga dulu jadi beliau itu kalau kemana-mana itu pasti mungkin tidak seperti sekarang ya, fasilitas yang diberikan itu ada sampai nahan tidak makan minum itu ya sampai lama gitu, sehingga sampai karena proses terlalu lama, terkondisi lama sehingga sampai lambungnya itu sakit. Nah sekarang kan enak ya, dulu jauh sekali. Dulu waktu saya aktif di PWM saja itu, kalau tablik mana-mana kan di Turki, kalau tugas PWM loh ya, itu kan mesti diantar kendaraannya siapa. Nah, kalau orang-orang dulu kita kan enggak. Saya di sini aja dulu waktu awal aktif di PRM Balai Catur itu, waduh tenang. Suka posisi itu kan, itu dia kan saya kan kendaraan kita. Ya, dulu kalau nggak ada kendaraan coba sepeda itu zamannya Pak siapa? Pak Iman. Pak Karjono. Pak Sowo. Karjono. Iya itu sama Pak Nur. Nah, itu Pak itu coba itu naik sepeda loh. Moga-moga dari dong kalau Pak Tawar. Tapi ternyata ya artinya ya tentang bisa itu kan luar biasa itu. Saya bayangkan subhanallah luar biasa ya. Orang-orang tua kita dulu itu luar biasa. Pak Tawarjo saja mungkin Pak Harun masih jadi besar di sana sama dengan saya Pak Harun ya. Itu Pak Tawarjo itu kalau tidak sakit untuk makan itu, untuk mimpin itu, itu luar biasa ya. Saya juga sampai tanya itu biar ketika usia seperti itu resepnya apa? Murah resepnya ya pokoknya seneng. Kalau itu itu jadi kembali ke tadi memang dalam kehidupan kita ini seperti itulah ya. Jadi dan mungkin pengalaman pribadi itu bisa jenengan rasakan sendiri. Jadi karena guru itu juga nanti kalau mendidik muridnya itu dengan ketulusan betul itu akhirnya nanti nggak ngira kok yang dia cuma dulu seperti itu ya akhirnya bisa jadi orang dan akan selalu dikenang. Saya Pak Agung ini sama Pak Azhar ini bersyukur sekali jadi guru. Ini guru tenan, guru mutan. Pak Baron ya guru. Dulu Pak Guru Pak Baron ya. Guru Mantiga. Mantiga. Terakhir Mantiga. Ini pindah-pindah. Itu luar biasa loh. Jadi, guru ngaji juga luar biasa kadang-kadang diruris ngurunya sopo kira ngerti. Guru Ya kalau tidak dikenalkan tuh nggak tahu gitu. ditiru. Ya, itu luar biasa. Jadi begitulah yang Allah membekaskan setiap kebaikan kita itu mesti ada bekasnya dan pada waktu itu mungkin kita nggak ngira. Barangnya guru yang mulang lah, guru ngaji yang mulang gitu saja. Tapi ternyata di balik itu semua itu ada sesuatu yang kita tidak mengira itu ada saja. Ya alhamdulillah anak kita itu sehat, ya istri kita juga sehat. Allah melancarkan rezeki kita. Bagaimanapun caranya itu ya
ya oke sidik relatif tapi itu ada gitu dan kemudahan dan itu dibanding yang lain itu ada yang masih bersyukur itu dan itu salah satu bentuk tadi kalau kita ini menolong agama Allah itu Allah juga akan menolong kita akan meneguhkan juga kedudukan kita dan insya Allah rezeki kita itu mesti dijamin itu mesti Allah mesti akan memberikan rezeki kepada kita yang kadang-kadang memang tidak tahu sumbernya dari mana meskipun kita seorang pegawai seorang pensiunan itu yang setiap bulannya dapat, tapi kadang-kadang juga dari yang lain itu juga ada itu ya. Meskipun secara normatif sekarang yo, nah orang dilaporke yo kontak itu jadi ternyata semua pemasukan itu dipantau oleh pemerintah ya toh, bayarnya kurang orang itu. Ya, sekarang gitu lah ya. Ya sekarang ternyata ya apa jadi kita bayarannya rumah sakit ternyata udah kunangan ternyata negara itu langsung, ini untuk sekolah di macam-macam gitu, ternyata ada itu. Oh ya, jadi inilah. Ya, oleh karena itu kembali ke tadi, tetap semangatlah. Jadi artinya mudah-mudahan Allah tidak mengendorkan semangat kita. Ya, kecil anak yang kita bina, kita didik itu, insya Allah depan itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Apalagi itu anak, apalagi itu santri kita, jamaah kita ini ke depan tuh itu masih akan ingat kita dan nanti bahagianya di situ. Bang repotnya itu kalau mereka nggak ngerului kita itu dikira jadi sombong kita orang ngerului aku ya mungkin ya itu tapi banyak ini saya juga ngalami sendiri yo kalau Rian niko sok namo ikuti jenengan RRI tukang barang jadi ada juga yang kalau nanti pengajian mereka kalian ketemuan juga, jadi artinya itu seperti itulah. Jadi apalagi itu orang-orang yang sekarang yang viral terkenal itu memang luar biasa itu. Sekarang kan sudah seperti itu dan harus dikondisikan. Maka kalau kemudian terus terang kayak saya sendiri itu bukan tipe lagi-lagi apa terus apa diviralkan apa jadi enggak. Meskipun di dalam pengamatan kita ini ya ada yang mengamalkan fa'ama bi ni'mati rabbika fahadits itu ya nek ana kesuksesan kita ini ya diomongke enggak apa-apa. Artinya untuk beri pelajaran gitu loh pada kita ya. Ayo nah ade tenane nyatane ya iso kae gitu loh. Dan itu bukan kita riak, bukan untuk apa, tapi juga dalam rangka juga untuk memberi pelajaran kepada yang lainnya. Itu kadang-kadang ya sok tipis itu nek goro-goro ning ora ditopak apalagi sok berat. Maka kan nggak mudah gitu ya. Jadi kita ini karena nggak tahu terus terang meskipun Allah itu nanti kalau meridhakan diri, tapi apakah amal kita ini ada diterima atau enggak itu kita nggak sama sekali nggak tahu. Kita hanya bisa mohon. Kalau seandainya kita itu tahu ada satu amal saja yang diterima oleh Allah itu lebih bahagianya gitu daripada bumi dan seisinya itu. Kalau tahu kan enggak tahu. Kita itu berusaha misalnya ibadah apa saja itu yang sudah kita lakukan. Jadi ada yo berusaha untuk ikhlas tenan, tapi tenane kan ada orang ngerti. Gusti Allah ini ridho napa mboten terhadap apa yang sudah kita kerjakan, kita amalkan tidak tahu. Maka orang-orang terdahulu kita ini para salafus saleh itu juga khawatir itu. Khawatir kalau amal yang sudah selama ini diamalkan itu Allah nggak ridho. Ya Allah nggak ridho. Kan banyak itu ada hadis yang sangat masyhur itu kan. Bagi seorang yang katakanlah dia seorang alim, seorang yang berilmu, dia seorang qori, dia seorang yang agniya, seorang yang kaya raya. Itu ketika kemudian dihadapkan pada Allah, kalau ditanya ilmumu itu dulu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu itu, saya ajarkan, semua saya lakukan untuk mencari ridhomu ya Allah. Ternyata Allah bilang kamu berdusta, kamu berbohong. Kamu dulu mengajar itu kan niatmu biar kamu dikatakan orang yang alim, orang yang pintar, dan kamu sudah dapatkan itu. Kamu dikatakan kamu hebat, kamu alim, kamu pintar, dan sudah dapat. Maka akhirnya Allah melemparkan dia itu ke dalam neraka. Orang yang kaya juga ditanya, dulu kamu tak kasih kaya untuk apa kayaanmu itu? Ya Allah, kayaanmu saya infakkan, saya sedekahkan, saya zakatkan pada orang-orang fakir miskin. Saya melakukan semua itu dengan ikhlas lillahi ta'ala ya Allah. Allah mengatakan kamu itu berdusta, berbohong. Kamu dulu memberikan semuanya itu kan niatmu supaya kamu dikatakan orang yang dermawan.
kamu orang yang lomo, dan kamu dapat pujian itu, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Itu artinya tidak bisa apa-apa. Artinya kemudian apa? Allah melemparkannya ke dalam neraka. Demikian pula seorang qori, orang pembaca Quran yang hebat. Ketika ditanya, buka apa ilmu kamu dulu? Saya ajarkan ya Allah. Orang-orang yang belum bisa baca Quran baik, saya ajarkan supaya dia bisa membaca Quran dengan baik sebagaimana. Insya Allah kita teruskan waktu yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak banget iki. Bisa ngapa lulu sih?